Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang percaya nggak percaya. Inilah kenyataan yang terungkap dari kejadian yang kamu alami. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan coba fokus kepada energi kamu, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Di sini ada kartu Moon. Aku merasakan ada energi kamu yang kamu miliki itu untuk bisa melepaskan. Ya mungkin inilah saatnya kamu melepaskan apa yang menurut kamu ini tidak bisa kamu miliki. Ya, sebenarnya kamu tahu nih, misalnya tentang sebuah bisnis, pekerjaan, atau sebuah cinta. Kamu tahu, cinta yang kamu jalani saat ini sebenarnya itu tidak akan ada komitmen. Dan kamu tahu itu. Karena apa? Mungkin karena perbedaan antara kamu dengan dia yang tidak bisa diperjuangkan. Ya, salah satu perbedaan itu mungkin ada perbedaan status. Ya, mungkinkah dia itu sudah punya pasangan, atau perbedaan keyakinan, atau perbedaan jarak di sini. Tidak ada yang mau berkorban, tidak ada yang mau mengalah, tapi sama-sama cinta. Ya, apalagi mungkin jika dia seseorang yang sudah punya pasangan. Karena apa ya? Kenapa aku katakan bahwasanya saatnya kamu belajar untuk melepaskan? Karena ini hanyalah sebuah hayalan. Ya, hayalan kamu untuk bisa bahagia. Sementara kamu tahu, hubungan yang kamu jalani saat ini adalah hubungan yang tidak layak, tidak pantas untuk diperjuangkan. Apalagi mungkin jika dia seseorang sudah punya pasangan, kenapa dia tidak meninggalkan pasangannya? Ya, arti kata, dia masih benar-benar menginginkan pasangannya. Nah, dan mungkin bisa jadi ada yang dia untungkan dari pasangannya itu, masih ada keuntungannya. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada yang diuntungkan oleh dia, makanya dia akan mencari kamu yang mungkin lebih menguntungkan lagi gitu loh. Apalagi mungkin ini statusnya perselingkuhan gitu ya. Otomatis kalau selingkuh itu nggak ada obatnya. Itu penyakit yang sulit disembuhkan. Jadi apakah kamu mau bertahan dengan orang seperti itu? Nah, jadi di sini aku melihat kamu mulai belajar untuk melepaskan, melupakan. Atau begitu juga mungkin dalam hal percintaan kamu. Mohon maaf, dalam hal finansialnya kamu. Ya, dimana kamu ngerasa finansial kamu, pekerjaan kamu begitu berat. Dan kamu tahu bahwasanya di situ tidak ada jenjang karir. Gajinya mungkin UMR tidak pernah bertambah, bonus mungkin tidak ada. Kerjanya itu kayak nggak sesuai dengan apa yang kamu dapatkan. Nah, jika kamu benar-benar mencoba mencari pekerjaan yang lain, ya, dan itu kamu bisa dapatkan, kamu yakin pada diri kamu bahwasanya akan ada yang terbaik, ya lakukanlah sesuatu. Berusahalah mungkin untuk bisa melepaskan. Ya, karena di sini ini semua ya intinya hayalan kamu, dimana aku bahagia kok sama dia, aku bahagia kok dengan pekerjaan aku saat ini gitu loh. Atau mungkin kamu benar-benar kayak aku bahagia kok berteman dengan si A, si B, si C gitu. Sementara kamu tahu mereka toksik. Sementara kamu tahu mereka itu suka manfaatin kamu. Tapi kamu coba untuk bertahan. Kenapa? Karena mungkin kamu yang benar-benar ngerasa ya udah biarin aja deh gitu ya. Kalau aku masih bisa memberi ya nggak apa-apa. Nah, itu kebaikan kamu sih yang mengatakan ya. Tapi apakah kamu harus mengorbankan segalanya demi mereka-mereka tersebut? Nggak mungkin kan? Lebih baik mungkin kita bersedekah ke orang-orang yang tepat begitu. Jadi kamu kayak ngerasa
harus bisa melepaskan, karena banyak kejadian-kejadian yang membuat kamu itu ngerasa tidak bisa bertahan, padahal ya kamu itu bisa menemukan seseorang yang mungkin lebih baik. Apalagi kamu itu adalah seseorang yang multi talent. Kamu itu sebenarnya orang yang banyak disukai juga. Tapi kamu memilih ya, memilih dengan hubungan yang benar-benar tidak layak gitu loh. Nah, jadi di sini mungkin bisa jadi kamu itu akhirnya mengalami suatu apa ya, suatu peristiwa yang membuat kamu itu akhirnya tersadar. Ya, mungkin kamu bisa melihat mungkin dari orang-orang di sekeliling kamu. Kamu mungkin akhirnya bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang di sekeliling kamu, ya. Dan ternyata ya mungkin juga kebetulan mungkin pernah kamu mengalami suatu peristiwa ataupun permasalahan yang cukup rumit. Tapi ternyata dia tidak bisa membantu kamu. Ya, apakah itu seseorang yang kamu andalkan? Kan tidak, gitu loh. Anggap mungkin kita itu punya cita tanpa syarat. Tapi ya saat kita punya masalah, masa nggak ada yang bantuin kita? Apalagi dia orang yang terdekat kamu gitu loh. Ya. Nah, di sini aku melihat di saat kamu bisa melepaskan, maka akan selalu ada kesempatan buat kamu ya untuk memperbaiki, untuk menemukan yang terbaik begitu loh. Ada kesempatan di sini. Kamu sebenarnya sudah ngerasakan, tapi kamu mencoba untuk menepiskan rasa itu. Namun pada akhirnya ya kamu harus benar-benar bisa melepaskan. Ya, karena apa? Karena di sini aku juga melihat ada Seven of Pentacles. Ya, ada buah dari kesabaran kamu di sini. Jadi kesabaran kamu itu kayak benar-benar akan kamu rasakan, ya. Kamu akan benar-benar menikmati apa yang menjadi impian kamu. Walaupun terkadang di saat itu kamu ngerasa kayaknya nggak mungkin di sekarang ini aku menemukan seseorang ataupun hal yang mungkin aku inginkan sejak lama gitu loh. Ada proses. Yang penting ya dengan sabarnya kamu bisa untuk menemukan ya pekerjaan yang lebih baik, orang yang mungkin lebih pantas begitu ya. Yakin pasti ya kamu akan ketemu dengan orang tersebut. Jadi kan jangan takut ya. Oke. Nah, dan lanjut kita di sini ada Three of Cup. Ini akan ada kamu alami ya, sebuah peristiwa ya, tapi ini memang nyata kamu rasakan. Kamu dengan seseorang, ada seseorang yang mungkin merasa bahagia banget bersama dengan kamu. Dia itu takut kehilangan kamu. Ada yang benar-benar itu tidak bisa jauh dari kamu. Tapi ternyata ya itu hanya sesaat kamu rasakan dengan dia. Karena ini ada sebuah cinta yang hanya untuk bersenang-senang. Ya mungkinkah dia, ya orang yang kamu hayalkan, orang yang kamu inginkan ternyata tidak bisa bersama dengan kamu selamanya. Ternyata dia hanya ingin bersenang-senang. Ini terungkap. Tetapi kamu harus bersyukur. Ya, kamu mengetahui ini semua sebelum terlambat. Sebelum kamu terlalu jauh mencintai dia. Ya. Nah, jadi di sini kamu itu kayak benar-benar ingin melepaskan diri kamu. Nah, ibarat kata ini elang yang benar lepas gitu ya, dan kamu bebas dari hubungan itu. Ini gambaran bahwasanya kamu itu siap ya, siap untuk melepaskan semuanya, dan kamu siap untuk menemukan seseorang yang terbaik. Ya, kamu tidak akan menutup hati kamu di sini. Kamu coba untuk membuka hati untuk siapapun yang akan datang. Ya, itu kamu. Sehingga kamu tidak merasa kesepian, tidak merasa tersakiti, tidak merasa ya, banyak hal yang tidak kamu rasakan, maksudnya yang buruk-buruknya, yang jelek-jeleknya gitu ya. Oke, nah ini. Dan aku juga ngerasakan bakal akan ada suatu perayaan di sini yang kamu lakukan. Apakah perayaan ini karena kamu ketemu dengan seseorang yang baru? Ya, bisa jadi ya. Atau perayaan kamu ternyata akhirnya bisa bebas gitu ya dari orang-orang toksik. Nah, ini ada Seven of Cup. Banyak pilihan pada kamu ya. Banyak yang bisa kamu dapatkan di sini. Intinya kamu akan diberikan banyak pilihan. Makanya di sini ada hikmah yang terjadi di saat kamu bisa melepaskan semuanya, di saat kamu belajar untuk menghilangkan rasa itu, maka di sini akan banyak ya harapan-harapan kamu terhadap orang-orang yang mulai mendekat ke kamu. Ini akan ketahuan nantinya. Siapa-siapa yang mulai mendekat dan apa tujuannya ya. Kamu akan bisa memahami. Oke.
Nah, jadi, seandainya memang benar-benar banyak orang yang mulai mendekat ke kamu, cobalah selektif ya, jangan sampai padahal kamu udah tahu nih seperti kejadian di masa lalu ya, kamu coba bertahan dan akhirnya ya makin terpuruk nantinya gitu loh. Jadi ya sebaiknya, kamu benar-benar mencoba untuk menilai dulu, berkenalan dulu, mengetahui satu sama lain dan termasuk keluarganya juga begitu ya. Terkadang kan kalau ada ikut campur tangan keluarga dalam rumah tangga kita itu juga akan repot gitu loh. Tidak akan ada kebahagiaan. Oke. Nah, di sini kita akan coba cek dari kartu oracle apakah yang akan terbaca. Oke. Ya. Di sini ada isolation. Nah, ada juga beberapa dari kamu yang kayak aku pengen sendiri dulu. Aku tidak mau dulu untuk bergabung dengan komunitas aku yang biasanya gitu loh. Karena padahal ya kamu dulu benar-benar menyanjung mereka. Dulu kamu mungkin begitu sangat menghargai mereka ya. Tetapi ternyata kenyataan mereka tidak seperti itu. Nah, makanya di sini aku melihat kamu coba untuk menarik diri dari hubungan itu. Karena ada suatu hal yang menjadi tujuan hidup kamu. Ya, jika benar-benar kamu masih bertahan dengan mereka, otomatis kamu tidak akan bisa berkembang. Tidak akan bisa menemukan sebuah solusi dari masalah yang kamu hadapi. Oke. Nah, dan pada akhirnya ya di saat kamu merenung, kamu sendiri, kamu mungkin intinya ya tidak butuh bantuan lah siapapun ya karena kamu di sini juga ya bekerja atau apa. Jadi kamu itu tidak mau menggantungkan harapan kamu kepada orang lain. Nah, itu hebatnya kamu dan ternyata banyak yang mulai mendekat ke kamu di sini ada Seven of Cup. Dan kamu harus berhati-hati. Ini ada confusion juga. Aku juga merasakan bahwasanya kamu itu juga merasakan adanya ketakutan, adanya suatu keraguan dalam diri kamu ya. Untuk apa? Kenapa? Karena apa gitu loh. Karena ya bisa jadi apa ya kayak takut nantinya hidup kamu itu akan berubah. Takutnya itu akan bertransformasi ya. Semoga aja nantinya akan jauh lebih baik ya. Amin. Jadi di sini aku melihat kamu itu bahagia banget. Sangat-sangat bahagia. Oke. Di sini ada quiz. Kamu akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan di sini. Ya mungkin saja akhirnya kamu udah bisa menyimpulkan dari readingan ini apa yang terjadi pada seseorang tersebut ya. Ya karena tidak harus aku jelaskan sedetail mungkin. Nah jadi di sini aku melihat kamu akan banyak benar-benar akan mendapat jawaban juga dari orang yang mungkin kamu cintai, bisa jadi ya kebalikannya. Oke. Nah, di sini ada girl. Kegigihan kamu, ketekunan kamu itu akan banyak disenangi orang. Karena kamu orang yang rajin mungkin, kamu orang yang benar-benar tekun, kamu orang yang benar-benar intinya apa ya? Nurut gitu ya. Nah, maka di sini aku ngerasakan adanya satu kebahagiaan nanti akan mulai tampak ya. Ada gratitude, ada rasa syukur. Rasa syukur yang mungkin kamu dapatkan di sini. Rasa syukur yang benar-benar terlihat dari dalam diri kamu. Ya. Karena bisa jadi ya, seseorang tersebut ya sudah apa ya mengkhianati kamu. Seseorang itu tadinya sudah kayak oh nggak mungkin dia aku sama dia gitu ya. Nah tapi pada akhirnya dia kembali dalam posisi yang terbaik ya. Atau dia seseorang sudah mengenal kamu sejak lama. Tapi ya saat inilah dia mau memberanikan dirinya untuk mengatakan semuanya ke kamu begitu. Ya. Nah jadi kamu bersyukur sekali. Seseorang itu pergi dari diri kamu, seseorang itu sudah menjauh dari kamu ya, dan akhirnya kamu bebas di sini, bebas mau ngapain ya. Oke. Nah ini aku rasakan buat teman-temanku, jika di sini kamu melihat bahwasanya banyak kejadian yang kamu alami itu pasti ada hikmahnya. Tidak kejadian tidak ada hikmahnya. Semua itu sudah disusun rencananya oleh semesta alam. Tinggal kita untuk menjalankannya, memerankan peran kita sebaik mungkin. Ya. Karena kendali semua yang benar-benar kita inginkan itu ya ada pada diri kita gitu loh. Oke.
Nah, jadi benar-benar kamu harus bijak ya. Seandainya ada orang-orang yang toksik, ya udah lepaskan, lupakan. Apalagi mungkin dari hubungan kerja yang toksik, lupakan. Karena itu juga tidak akan baik nantinya ya. Oke, teman-temanku. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.